Bab 460 kembali, 2. Rusak Moon Clan, bangunan klan master. Zhao Feng telah memasuki 13 negara dan menuju klan bulan rusak dengan sikap galak. Ini tidak baik untuk guru. Petik 2. Beimoy tanpa ekspresi mengumumkan berita mengejutkan. Sosok berkerudung hitam di dekatnya memiliki aura sedalam samudera. Mereka semua telah mencapai alam roh sejati, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Bocah kecil itu ingin membunuhku. Master klan Haiyun mencibir dengan dingin, saya sudah menerima beberapa berita setengah bulan yang lalu dan meminta penatua inti dari aliansi naga besi untuk menahan benteng di Gunung Sky Moon. Selain itu, saya juga menyewa sekutu yang kuat untuk menunggu Zhao Feng. Petik 2. Guru telah merencanakan kesempurnaan. Beimoy mengungkapkan ekspresi pujian yang langka. Berita Zhao Feng kembali ke area Cloud bukan pengetahuan umum. Hanya sedikit orang yang tahu situasinya. Aliansi Iron Dragon juga mengunci informasi tentang kekalahan Lord Kors Istana Darah dan kekuatan yang tepat Zhao Feng, karena ini dianggap wajah aliansi Iron Dragon. Tentu saja, saat itu, Zhao Feng sudah membunuh hampir semua pasukan Lord Kors Istana Darah. Jadi, terlepas dari sejumlah kecil orang, tidak ada yang tahu apa-apa sejak awal. Beimoy memuji fakta bahwa klan Tuan Haiyun bereaksi terhadap hanya beberapa jejak kecil dan merencanakan kedatangan Zhao Feng. Bukan hanya keberuntungan bahwa Tuan Haiyun telah mencapai statusnya saat ini. Oh, dan teman-teman ini. Mata klan Master Haiyun melirik ke arah sosok berkerudung hitam di belakang Beimoy. Tuan, setelah kembali ke area Cloud, ancaman yang diajukan Zhao Feng ke aliansi naga besi sangat besar. Eselon atas dari aliansi naga besi tidak senang, jadi mereka memerintahkan beberapa pakar untuk ikut bersamaku dan menguji kekuatannya. Petik 2. Beimoy merangkum dengan tenang. Bagus, 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 aliansi naga besi telah mementingkan dirimu dan aku. Sepertinya surga telah memutuskan bahwa Zhao Feng hanya bisa datang dan tidak pernah kembali. Petik 2. Senyum klan Tuan Haiyun menjadi lebih cerah. Pada hari yang sama ketika Beimoy kembali, klan Master Haiyun mengadakan perayaan kecil. Meskipun tampak santai di permukaan, Sky Moon Mountain sebenarnya menjadi lebih dijaga. Semua tetua dari klan bulan rusak di pengasingan keluar. Kekuatan The Broken Moon Clan telah mencapai puncaknya, dan para murid bawah bisa merasakan suasana membunuh yang tidak biasa. Tapi di permukaan, klan rusak bulan senang. Ini adalah taktik klan Tuan Haiyun untuk terlihat santai di luar, tegang di dalam. Tepat pada saat ini, Yang Gan memimpin kelompoknya dan meninggalkan klan saat mereka menuju untuk menyelesaikan yang pertama dari 49 misi. Seekor binatang terbang besar yang membawa 2 real spirit setengah langkah setengah dan beberapa langit ketujuh Ascended Realms mensurvei kelompok dari atas. Ini sangat membosankan. Tidak ada tantangan bagi kita sama sekali mengawasi sekelompok anak nakal ini. Petik 2. Hehe. Penatua regulasi mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka mencoba lari kita bisa membunuh mereka. Alih-alih sulit, misi pertama Yang Gan sebenarnya sangat mudah. Misinya adalah mengumpulkan sejenis kotoran burung di dekat hutan. Murid luar dapat melakukan pekerjaan yang mudah dan kotor ini, tetapi Yang Gan dan teman-temannya, yang adalah murid dalam atau bahkan murid inti, dipaksa untuk melakukan ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah ujian kesabaran, penindasan, dan penghinaan. Semuanya, teruskan. Saya percaya bahwa Brother Zhao akan segera tiba dan mengubah nasib klan. Petik 2. Yang Gan berkata, ketika menyebutkan, Saudara Zhao, mata kelompok itu dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. Sebagian besar murid ini memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Feng. Saat itu, banyak orang menyaksikan pertumbuhannya ke jenius nomor 1 dari 13 klan. Masa depan Brother Zhao jelas lebih tinggi dari Beimoy. Tapi bisakah Saudara Zhao sendiri benar-benar menyelamatkan klan bulan rusak? Klan Master Haiyun memiliki aliansi naga besi di belakangnya. Petik 2. Murid-murid dari kelompok itu dipenuhi dengan setengah sukacita dan setengah kekhawatiran. Tidak pasti apakah dia dapat mengubah situasi secara keseluruhan, tetapi seharusnya tidak sulit untuk mengubah situasi kita. Suara tenang yang dalam datang dari Lin Fan. Lin Fan adalah orang pertama yang menjadi sekutu Zhao Feng dan mereka bahkan memasuki Floating Crest Palace bersama. Dia mungkin orang yang paling mengenal Zhao Feng. Setengah hari kemudian, kelompok Yang Gan menyelesaikan misi pertama dan kembali ke klan untuk menyerahkan tugas. Pada saat ini,
teriakan ketakutan dan kepanikan terdengar di depan gunung. Ya Tuhan, orang itu, cepat dan beritahu para tetua gelombang. Sosok-sosok yang menyaksikan pintu masuk berseru. Di udara, murid dari dua Real Spirit setengah langkah setengah dan beberapa langit ketujuh Ascended Realms mengerut. Itu sebenarnya dia. Ekspresi orang-orang di binatang terbang itu sungguh-sungguh. Di pintu masuk gunung, seorang pemuda berambut biru tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya ketika dia melihat ke depan. Pemuda ini jelas sudah di sini untuk sementara waktu. Dia sedang memeriksa gunung seolah-olah dia memiliki perasaan khusus terhadapnya. Zhao Feng, ini benar-benar dia. Petik 2. Sosok-sosok pada binatang terbang berseru. Zhao Feng, Master Klan Haiyun telah memberikan perintah untuk kematianmu di 13 negara dan kamu berani datang ke sini untuk mati. Pengkhianat Zhao Feng, menyerah. Para regulator dan para murid klan Moon Rusak berteriak, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun. Siapa yang tidak tahu tentang mukjizat dan desas-desus pemuda ini? Judul jenius nomor 1 dari 13 klan masih menjadi milik klan Rusak Bulan dan tidak tergoyahkan. Hehe, bisa tolong beritahu klan Tuan Haiyun bahwa pengkhianat Zhao Feng ada di sini untuk bertobat dari dosa-dosanya. Zhao Feng tertawa ringan dengan tangan di belakang punggungnya. Mendengar ini, semua orang berdiskusi. Pada saat ini, para murid, para regulator, para ahli tentang binatang terbang, dan bahkan kelompok yang menyelesaikan misi bingung. Bertobat dari dosanya, rahang para murid dari klan Bulan Rusak hampir jatuh. Banyak orang tahu bahwa Zhao Feng adalah orang yang dicari di 13 negara dan bahwa dia telah melarikan diri dari daerah Cloud. Karena dia sudah melarikan diri, mengapa dia kembali? Apakah dia sakit di kepala? Bagaimana ini mungkin? Brother Zhao, kembali untuk bertobat atas dosa-dosanya. Yang Gan dan teman-temannya merasa seakan semangkuk air dingin dituangkan ke atas mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir tentang kembalinya Zhao Feng yang ajaib. Tetapi dalam sekejap mata, mereka telah jatuh dari surga ke neraka. Seolah merasakan sesuatu, Zhao Feng tiba-tiba berbalik untuk menghadap Yang Gan dan teman-temannya dan tersenyum samar. Senyum ini penuh kehangatan. Yang Gan, Lin Fan, Yang Qingshan, dan perusahaan membeku. Selain Lin Fan, semua orang dipenuhi dengan kekecewaan. Saudara Zhao mungkin tidak benar-benar menyerah. Lin Fan memiliki perasaan naluriah yang datang dari pemahamannya tentang Zhao Feng. Dia tahu dengan sangat jelas tentang kontrol, kecerdasan, dan ketenangan Zhao Feng. Kami bertemu lagi, saudara dan saudari. Mata kiri Zhao Feng berdesir dengan ketenangan yang mirip dengan hujan musim semi. Ketika melihat mata kiri misterius itu, kelompok itu merasa sangat tenang dan aman. Pada saat yang sama, Sky Moon Mountain, Aula Klan Master, melaporkan ke Master Klan, Zhao Feng telah tiba di depan gunung dan mengatakan bahwa dia ingin bertobat atas dosa-dosanya. Berita mengejutkan ini menyebar seperti api di seluruh klan Rusak Bulan. Di dalam Aula, Klan Master Haiyun, penatua regulasi, penatua lainnya, dan pemimpin divisi semua tertegun. Bertobat atas dosa-dosanya, apakah Anda yakin tidak salah mengira dia sebagai orang yang salah? Petik 2, mulut Bei Moi terbuka lebar. Zhao Feng menyerah. Dia tidak akan percaya ini bahkan jika seseorang membunuhnya. Dia memiliki rambut biru dan mata biru. Dia juga punya kucing itu. Seorang regulator dari bawah berkata dengan hormat. Kucing itu. Alis Bei Moi berkedut saat kemarahan meningkat. Orang itu pasti Zhao Feng. Saat itu di Floating Crash Palace, kucing kecil pencuri itu menipunya. Kita akan lihat apa yang dilakukan Zhao Feng ini. Kecurigaan membuat alis Master Klan Haiyun naik, tapi dia masih berdiri. Beberapa saat kemudian, klan Master Haiyun dan eselon atas klan melihat ke bawah dari atas. Di mata mereka ada seorang pemuda berambut biru dengan tangan di belakang. Di bahunya ada seekor kucing kecil mengibarkan bendera putih. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengibarkan bendera putih dengan gembira. Bendera putih berarti penyerahan diri di dunia fana dan dunia kultivasi. Adegan ini membuat eselon atas klan Bulan Rusak memiliki ekspresi warna-warni. Ini terutama terjadi pada Bei Moi. Wajahnya berkedut dan dia hampir tersedak ketika melihat kucing kecil pencuri itu mengibarkan bendera putih. Pengkhianat Zhao Feng telah kembali ke klan Rusak Bulan untuk meminta maaf klan Master Haiyun. Zhao Feng tersenyum dan perlahan berjalan menuju klan. Berhenti di sana, pengkhianat,
Karena kamu bertobat karena dosa-dosamu, menyerahlah. Para murid dan regulator di sekitarnya bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Siapapun bisa melihat bahwa kultivasi Zhao Feng telah mencapai alam roh sejati. Orang normal tidak berani menyerangnya. Dia benar-benar menyerah. Alis klan Tuan Haiyun mengerut. Zhao Feng bertindak dengan tenang dan percaya diri, yang bahkan lebih dramatis dari sebelumnya. Hati klan Tuan Haiyun mulai merasa tidak enak. Melalui sense spiritualnya, dia mengkonfirmasi bahwa Zhao Feng berada di alam roh sejati, tetapi tidak tahu di mana pangkat Zhao Feng berada. Hehe, klan Tuan Haiyun, bukankah kamu mencari aku? Apakah kamu tidak senang aku kembali? Petik 2. Senyum Zhao Feng menjadi lebih cerah saat dia mengeluarkan perasaan tidak berbahaya. Di gunung, eselon atas klan bulan rusak mulai memasuki diskusi. Apa yang harus ditakuti oleh klan-klan? Kami telah menetapkan arai pembantaian 8 naga iblis di divisi pusat. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan langit, dia tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Bocah ini sedang mencari mati. Bagaimana kita tidak bisa menyambutnya? Petik 2. Bab 461 Bawahan yang menakutkan. Di gunung, setelah diskusi singkat, eselon atas klan bulan rusak dengan cepat membuat keputusan. Zhao Feng, karena Anda memiliki nyali dan keberanian untuk mengakui kesalahan Anda, hukuman Anda akan berkurang. Bawa Zhao Feng ke balai tengah. Petik 2. Master klan Haiyun tertawa panjang dan melambaikan tangannya saat matanya menjadi dingin. Begitu kata-katanya selesai, beberapa ahli dari klan, mulai dari langit ke-6 dan ke-7 dari Ascended Realm hingga Real Spirit Realm setengah langkah, terbang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara, melirik ke arah langit. Celepuk-celepuk-celepuk, mata para murid yang berusaha menangkap Zhao Feng kehilangan cahaya saat mereka jatuh dari langit. Aura energi mental yang dingin dan jahat memenuhi udara. Siapa di sana? Eselon atas klan bulan rusak berpaling ke langit dengan kaget. Di awan, seorang pemuda dingin berpakaian hitam murni berdiri di atas seekor binatang terbang. Ini adalah hasil dari siapapun yang tidak menghormati tuanku. Mata pemuda yang dingin itu misterius, dan bola merah dan gelap tampak muncul di matanya. Garis keturunan mata yang menakutkan. The Elders of the Broken Moon Clan cegukan dengan dingin. Tidak hanya garis keturunan mata pemuda yang kuat, auranya juga telah mencapai True Mystic Rank. Orang harus tahu bahwa, selain dari 2 pembantu yang diminta oleh klan bulan rusak, para tetua yang tersisa semua berada di pangkat manusia sejati. Bukankah itu binatang terbang yang menyurvei kita? Kelompok yang Gan bingung. Belum lama ini, binatang terbang yang sama persis membawa para ahli klan bulan rusak untuk mengawasi mereka. Dalam sekejap mata, binatang terbang itu dikendalikan oleh pemuda yang dingin. Bukankah pemuda itu terlihat akrab? Petik 2. Beberapa jenius berpaling ke arah pemuda itu. Itu dia, jantung Bei Moi berdetak kencang. Lin Tong, Yang Gan menarik napas dingin. Kembali di perjamuan aliansi 13 klan, nama, Lin Tong, adalah mimpi buruk. Selain Zhao Feng, Chang Yuyue, dan beberapa jenius lainnya, tidak ada yang bisa menahan pandangan sekilas darinya. Saat itu, Yang Gan dan Bei Moi dikalahkan olehnya hanya dalam 1 langkah. Bahkan bertahun-tahun setelah acara tersebut, Lin Tong masih membuat ketakutan di hati mereka. Sekarang, prestasi Lin Tong sangat melampaui Yang Gan dan Bei Moi. Lin Tong sangat berbakat dan dia memiliki garis keturunan mata yang kuat. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu jenius top di 13 negara. Pada saat ini, semua orang berdiskusi dengan penampilan Lin Tong. Lin Tong ini berasal dari aliansi naga besi. Dia bahkan anggota inti dari agama iblis Scarlet Moon. Mengapa dia? Petik 2. Bei Moi tidak mengerti. Baik dia dan Lin Tong dianggap berasal dari aliansi naga besi, tetapi status Lin Tong jauh lebih tinggi daripada Bei Moi. Dia diterima ke dalam agama iblis Scarlet Moon. Dia bahkan memasuki Scarlet Moon Inheritance. Apa yang membuat semua orang lebih terkejut adalah bahwa bahkan seseorang sekuat Lin Tong menyebut Zhao Feng tuannya. Lin Tong, jangan sopan. Saya datang untuk meminta maaf dengan jujur kepada klan Tuan Haiyun. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis saat dia berjalan perlahan menuju aula pusat. Dalam perjalanan, tidak ada yang berani menyerang Zhao Feng. Mata klan Tuan Haiyun berbinar saat dia memimpin eselon atas klan bulan rusak untuk tiba di aula pusat terlebih dahulu. Zhao Feng berjalan sangat lambat dan melihat banyak wajah yang akrab di jalan.
Setengah jalan melintasi gunung. Zhao Feng, kamu bocah kecil, mengapa kamu kembali? Dua tetua berjanggut putih memandang dengan bingung dan mata terbuka. Guan tua, Zhang tua. Zhao Feng mengungkapkan senyum hangat. Sebuah kehangatan-kehangatan muncul di dalam hatinya. Ketika dia mengingat hari-hari ketika keduanya bertengkar tentang siapa yang akan mengambilnya sebagai murid mereka. Zhao Feng telah mempelajari dasar pil dan susunan dari keduanya, tetapi pada akhirnya, Zhao Feng tidak memilih Dao of Pills atau dunia susunan. Zhao Feng, mengapa kamu kembali? Keduanya melirik Zhao Feng dengan keengganan. Keduanya memiliki harapan dan harapan yang tinggi untuk Zhao Feng, tetapi mereka tidak mengerti tindakan yang terakhir. Bagaimana mungkin keduanya mau menonton keajaiban seperti Zhao Feng jatuh? Tolong santai, bagaimana saya bisa mengecewakan Anda? Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan berbalik setelah mengatakan ini. Old Zhang dan Old Guan saling memandang dengan ekspresi terkejut. Tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa Zhao Feng telah mencapai alam roh sejati. Di bawah kontak yang dekat, mereka dapat mengatakan bahwa auranya tidak terduga, lebih besar daripada penatua klan bulan patah manapun. Keduanya menyaksikan Zhao Feng berjalan pergi dengan ekspresi serius. Di depan aula pusat, klan Master Haiyun, penatua regulasi, dan eselon atas yang tersisa sedang menunggu. Di atas aula pusat, aura kilat dari Floating Crest Palace menyala. Floating Crest Palace, lama tidak bertemu. Zhao Feng tersenyum dan mengangguk ketika adegan yang sulit dipercaya terjadi. Floating Crest Palace tampaknya mengakui ucapan Zhao Feng dan mulai bersenandung seakan menyambut kembali seorang teman lama. Ekspresi eselon atas di depan aula tengah sedikit jelek. Floating Crest Palace adalah warisan inti dari klan bulan rusak. Apa yang dimaksud dengan ini? Hahaha, telah memasuki tempat ini, benar-benar bocah sombong. Suara ledakan datang dari langit. Suhu gelombang-gelombang-gelombang. Sesosok besar melangkah di udara dan menyebabkan angin menderu. Aura, laki-laki Scarlet Purple, ini padat dan tebal dan memancarkan energi yang menakutkan yang menyebabkan True Spirit Realm Elder hadir untuk bergetar. True Mystic Rank. Sepertinya itu adalah puncak True Mystic Rank. Penatua regulasi, Nenek Liu Yue, dan penatua lainnya semua mengambil napas dalam-dalam. Penatua inti ketujuh. Wajah klan Tuan Haiyun dipenuhi dengan sukacita saat dia menyapa pendatang baru. Pendatang baru adalah salah satu dari dua bala bantuan yang dipanggil oleh klan Haiyun. Beberapa hari yang lalu, klan Master Haiyun mendengar berita tentang kembalinya Zhao Feng dan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, mukjizat Zhao Feng terkenal di seluruh 13 negara. Siapa yang tahu jalan seperti apa yang penatua pertama tinggalkan untuk Zhao Feng? Dia bahkan mungkin bisa membawa bala bantuan dari negara-negara kuat, atau bahkan negara-negara besar. Oleh karena itu, klan Master Haiyun meminta bantuan aliansi naga besi. Pada saat ini, Zhao Feng sudah membunuh dua penatua inti dari aliansi naga besi, jadi mereka mengirim penatua inti ketujuh yang berpangkat tinggi. Salah satu dari tetua inti adalah makhluk yang klan Master Haiyun hanya bisa memandanginya. Selanjutnya, penatua inti ini berada di peringkat ketujuh. Selain itu, klan Master Haiyun juga menyewa sekutu yang kuat. Hehehe, klan Tuan Haiyun, kamu tidak perlu khawatir gelombang-gelombang-gelombang. Tawa ringan terdengar dari jauh. Pendatang baru ini adalah seorang pria parubaya berpakaian seperti seorang sarjana. Riak perak datang dari kakinya dan dia memiliki pedang di punggungnya. Ini Xiang Yunzi. Klan Tuan Haiyun bahkan bisa mempekerjakannya. Xiang Yunzi ini bukan milik kekuatan apapun. Dia adalah seorang kultivator yang berkeliaran di 13 negara. Petik 2. Banyak tetua klan bulan rusak mengakui identitas orang ini. Dalam dunia kultivasi, sebagian besar ahli berasal dari klan atau keluarga, tetapi ada pengecualian. Beberapa freelancer juga memiliki kesempatan untuk menjadi ahli tingkat atas, meskipun peluangnya sangat rendah. Xiang Yunzi, ini adalah orang seperti itu, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan 13 klan. Dalam keadaan normal, Xiang Yunzi bertindak damai dan tidak pernah berpartisipasi dalam bentrokan klan. Namun, klan Master Haiyun berhasil mempekerjakannya, artinya dia pasti membayar harga yang sangat besar. Di depan balai tengah, penampilan penatua inti ketujuh dan Xiang Yunzi membuat suasana tegang. Namun, dibandingkan dengan penatua inti ketujuh yang penuh permusuhan, Xiang Yunzi tampak jauh lebih damai. Xiang Yunzi tersenyum dan berbicara, "Keponakan Zhao Feng,
Tuanmu Situmo mengenal saya dengan baik. Karena Anda telah kembali ke klan rusak bulan dengan kejujuran dan kejujuran, saya harap kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan. Petik 2. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dia melangkah maju. Dia hanya punya satu target, dan itu adalah klan Tuan Haiyun. Berat, bahkan jika kamu tidak berencana untuk menerima ini, aku akan membuat kamu menerimanya. Cahaya ungu kemerahan bersinar dari penatua inti ketujuh saat auranya berubah panas. Eselon atas klan rusak bulan bergetar. 36 inti sesepuh dari Iron Dragon Alliance semuanya berada di True Mystic Rank, dan 10 teratas memiliki kekuatan pertempuran hanya di bawah mereka yang ada di True Lord Rank. Laki-laki merah ungu ini berada di peringkat ketujuh dan merupakan seorang body cultivator yang langka yang mengandalkan tubuh fisiknya untuk menghancurkan orang lain di True Mystic Rank. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan diancam dalam pertempuran jarak dekat. Peng, sama seperti laki-laki ungu Kirmizi sedang menuju ke Zhao Feng dalam gelombang api. Melambung Sky Cloud Slashing Sword. Mata Xiang Yunzi menyala saat pedangnya ditarik. Lengkungan cahaya yang cemerlang terjalin dengan kilat, kabut, angin, dan awan menyapu Zhao Feng. Pada titik ini, dua ahli True Mystic Rank membuat gerakan mereka. Namun, tepat saat pria ungu Kirmizi dan Xiang Yunzi bergerak, mereka merasakan kegelisahan datang dari jiwa mereka. Di udara, di atas binatang terbang, Scarlet Demon Moon Eye, mata Lintong berubah hitam pekat dan dua bulan berwarna darah muncul. Bam-bam, dua kilatan bulan berdarah, diisi dengan niat membunuh dingin, menabrak laki-laki merah ungu dan Xiang Yunzi. Wah, Xiang Yunzi dan pria ungu Kirmizi itu bergetar ketika mereka meludahkan seteguk darah. Keduanya mengangkat kepala dengan kaget, melihat pemuda yang dingin dalam warna hitam yang sebelumnya mereka abaikan. Garis keturunan yang paling menakutkan dari 13 negara menunjukkan kekuatannya setelah 2 tahun. Sungguh teknik garis keturunan mata yang menakutkan. Hanya dalam satu pandangan, dua ahli True Mystic Rank terluka. Lintong 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Diskusi pecah di tempat itu, terutama bagi mereka yang pernah berpartisipasi dalam aliansi 13 klan. Bei Moi, yang berdiri di belakang, tidak bisa tenang. Lintong ini memang telah memasuki warisan Scarlet Moon. Dia mungkin tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Petik 2. Sulit membayangkan betapa jenius yang menakutkan itu hanya seorang budak dan bawahan Zhao Feng. Bab 462 Umpan 1. Broken Moon Clan, di depan divisi Balai Tengah. Para murid di bukit menahan napas karena terkejut. Saat ini, Lintong, yang ada di langit, adalah fokus utama. Klan Master Haiyun, Penatua Regulasi, dan yang lainnya dari eselon atas, serta dua bala bantuan True Mystic Rank, dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan. Kedua pembudidaya True Mystic Rank ini terluka hanya dalam satu pandangan. Orang tidak bisa menggambarkan betapa mengerikan kejeniusan ini. Orang harus tahu, Xiang Yunzi adalah seorang kultivator berkeliaran yang bepergian ke 13 negara, dan jumlah mereka yang dapat dibandingkan dengannya dapat dihitung dengan satu tangan. The Elder Core ke-7 juga sangat kuat dan bisa mengalahkan kebanyakan True Mystic Ranks lainnya hanya dengan tubuhnya. Kebanyakan orang di bawah True Lord Rank bukan lawannya. Keduanya tidak bisa menghalangi pandangan tunggal dari Lintong. Lintong, beraninya kau mengkhianati aliansi dan bergabung dengan bocah ini. Petik 2. Penatua inti ke-7 meraung marah saat dia menyeka darah yang menetes dari mulutnya. Lintong, Bei Moi, dan Elder inti ke-7 semuanya milik aliansi naga besi. Tentu saja, status Lintong dan Penatua inti ke-7 jauh lebih tinggi. Menghadapi pertanyaan Penatua inti ke-7, Lintong tetap diam. Namun, ketika dia berbalik ke arah pemuda berambut biru di bawah, ketidakberdayaan tampak di matanya. Rincian ini jelas tidak luput dari para ahli yang hadir. Bahkan seseorang yang menakutkan seperti Lintong bersedia menjadi bawahan Zhao Feng. Kembali di perjamuan aliansi 13 klan, Zhao Feng dan Lintong berada di ujung yang berlawanan karena mereka berdua memiliki garis keturunan mata. Kuil kuno milik Lintong adalah bab kecil dari agama iblis bulan merah yang ditinggalkan di 13 negara. Dengan demikian, kuil kuno mengkhianati 13 klan saat pertempuran dimulai di Danau Penyembunyian Naga. Lintong jelas merupakan anggota inti dari aliansi naga besi dan dia bahkan dimanfaatkan oleh Scarlet Moon Demonic Religion. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Lintong kemungkinan besar sedang diancam sekarang.
Selanjutnya, Lin Tong tidak menjelaskan apapun kepada penatua inti ketujuh. Hehe, yang ini hanya di sini untuk meminta maaf kepada klan Tuan Haiyun. Yang terbaik adalah tidak ada orang luar yang ikut campur. Petik 2. Tawa ringan datang dari pemuda berambut biru. Hati klan Tuan Haiyun dan perusahaan bergetar. Sulit membayangkan seberapa kuat Zhao Feng jika seseorang yang sama menakutkannya dengan Lin Tong diancam olehnya. Tanpa sadar, pemuda di depan mereka menjadi dihormati. Tidak ada yang berani membuat ruang bergerak. Penatua inti ketujuh dan Xiang Yunzi sama-sama dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka tidak bisa melihatnya. Jika hanya budak Zhao Feng yang cukup untuk mengalahkan mereka secara instan, tidak terbayangkan seberapa kuat Zhao Feng akan. Suasana itu sunyi terlepas dari langkah santai pemuda berambut biru itu. Akhirnya, pada saat tertentu, dia dekat. Bocah itu hampir memasuki kisaran arai. Petik 2. Klan Tuan Haiyun. The Eight Dragon Slaughterer Demon Arai sudah siap. Petik 2. Detak jantung eselon atas klan bulan rusak dipercepat. The Eight Dragon Slaughterer Demon Arai adalah langkah terakhir mereka. 8 naga pembantai setan Demon Arai ini adalah arai kuno yang membutuhkan banyak bahan dan uang untuk membangun. Selanjutnya, 8 Real Spirit Realms dan 64 elit dari Six dan Seven Sky diperlukan untuk memulai arai ini. Petik 2. 8 ahli dari Realm Spirit Realm sudah disiapkan di depan aula pusat. Bemoy adalah salah satu dari 8 alam roh sejati ini. Arai selesai. Haha, bocah itu memasuki jangkauan arai. Petik 2. Jika dia bergerak sedikit lebih dekat dan memasuki pusat arai, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera bahkan jika dia adalah True Lord Rank. Bala bantuan dan elit dari klan bulan rusak sangat gembira. Mereka memiliki keyakinan penuh dalam arai iblis pembunuh naga 8 mereka. Zhao Feng, jangan. Di bawah bukit, Old Guan dan Old Zhang berteriak. Old Zhang ikut serta dalam pembangunan arai pembunuh naga 8 naga ini sehingga dia tahu kekuatan susunan ini. Sayangnya, peringatan mereka datang terlambat. Zhao Feng sudah melangkah ke pusat Eight Dragon Slaughterer Demon Arai. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai susunan, dan semua orang di klan rusak bulan bersemangat. Hehe, Eight Dragon Slaughterer Demon Arai. Saya mendengar Old Zhang berbicara tentang ini sedikit ketika saya belajar di divisi misi klan. Petik 2. Tawa ringan datang dari pemuda berambut biru yang berdiri di tengah barisan. Apa? Hati semua orang melompat ketika mereka melihat ke arah Zhao Feng dengan tak percaya. Master klan Haiyun tiba-tiba merasakan gelombang kegelisahan yang kuat. Pemuda ini di depan mereka jelas tahu tentang arai. Tidak hanya dia tahu tentang keberadaan arai pembunuh naga 8 naga, dia memasukinya sambil tersenyum. Pada saat ini, para ahli dan bala bantuan klan bulan rusak merasakan dingin menyebar di tubuh mereka. Pemuda ini hampir membuat mereka hancur. Xiang Yunzi dipenuhi dengan penyesalan. Saat dia diundang oleh klan Master Haiyun, dia tahu rencana untuk menghadapi Zhao Feng dan tahu seberapa kuat arai ini. Namun, kenyataan melebihi harapannya. Semua ini adalah karena pemuda berambut biru yang tak terduga ini. Saat itu, Zhao Feng berhasil melarikan diri dari daerah ini dengan judul Jenius nomor 1 dari 13 negara. Sekarang setelah dia kembali, tidak ada yang tahu kekuatannya yang sebenarnya. Jangan tertipu oleh bocah ini. Kita bisa membunuhnya jika kita bekerja bersama. Petik 2. Penatua Regulasi berteriak. 8 naga pembunuh setan arai, buka. 8 ahli di Realm Spirit Realm mengedarkan kiroh sejati mereka sementara 64 elit Realm Ascended juga dimasukkan ke dalam energi mereka. Segera, Weng gelombang. 8 lampu terang, masing-masing panjangnya puluhan meter, mengunci area yang dimiliki Zhao Feng seperti 8 rantai. 8 naga pembunuh setan arai. Sangat kuat, masing-masing dari 8 rantai berbentuk naga mungkin sama kuatnya dengan puncak True Mystic Rank. Eselon menengah dan atas dari klan bulan rusak gemetar karena kegembiraan. Banyak dari mereka biasanya tidak akan pernah melihat susunan yang begitu megah dan kuat dalam hidup mereka. Kiyu. Zhao Feng tetap tidak bergerak saat 8 rantai berbentuk naga langsung menguncinya seperti kandang. Bam! 2 rantai bahkan melilit kaki Zhao Feng. Sayangnya, aku hanya akan diancam jika 8 True Mystic Ranks bekerja bersama. Zhao Feng menghela nafas agak menyesal. Tubuhnya melepaskan penghalang petir dan angin transparan yang mendorong kedua rantai berbentuk naga itu ke samping.
Ding 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 gelombang 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 gelombang. Bunga api berterbangan di mana-mana ketika 8 rantai berbentuk naga itu terlempar pergi. Arai pembunuh naga 8 naga membutuhkan 8 naga menjadi satu, tetapi Anda tidak sinkron satu sama lain dan belum cukup berlatih, jadi Anda hanya dapat menggunakan 60 hingga 70% dari kekuatan maksimumnya. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia perlahan mendekati klan Master Haiyun, yang berada di tengah arai. Muda, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Petik 2. Suara klan Tuan Haiyun sudah mulai bergetar. Tidak ada yang berpikir bahwa Zhao Feng akan sangat kuat sehingga dia bisa dengan santai berjalan di dalam arai pembunuh naga 8 naga. Klan Tuan Haiyun, yang ini hanya di sini untuk meminta maaf. Kenapa kamu begitu gugup? Petik 2. Zhao Feng tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya dia benar-benar tidak menginginkan kehidupan klan Tuan Haiyun. Sepertinya generasi baru memang menakutkan. Sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar dari sisi divisi Balai Tengah. Suara ini memiliki kekuatan magis yang memungkinkan semua orang untuk mendengarnya dengan jelas meskipun dalam nada yang dalam dan rendah. Suara ini, ekspresi Lin Tong dan Bei Moi keduanya berubah secara dramatis, sementara klan Master Haiyun, Penatua Inti Ketujuh, dan perusahaan bergetar. Pada saat ini, udara tampak membeku kecuali suara kuno. Sua, sua, sua. 3 sosok berkerudung hitam di sudut divisi Balai Tengah melepaskan jubah mereka dan mengungkapkan penampilan asli mereka. 3 aura mengerikan menyebar di divisi Balai Tengah. 2 laki-laki dan 1 perempuan tampak seperti Raja Neraka yang berdiri di depan aula. Sua, salah satunya adalah seorang pria berjubah mistik yang memegang kipas logam. Kulit dan pakaiannya tampak seperti logam dan memancarkan aura dingin. Sew, garis perak dan emas melintas di udara. Langkah kaki Zhao Feng berhenti. Di belakangnya, kipas pria berjubah mistik itu hanya berjarak 1 kaki dari punggung Zhao Feng. Ketajaman kipas ini tampaknya mampu memotong Zhao Feng menjadi 2 dalam sekejap. Benar Lord Tiexiao, Master Klan Haiyun dan tetua dari Rusak Moon Klan tidak bisa membantu berseru ketika mereka melihat pria ini muncul. Tuhan yang sejati Tiexiao, nama ini seperti mimpi buruk yang tercetak di benak 13 klan. Salam untuk 3 tuan istana. Penatua Inti Ketujuh mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang berlebihan. Kamu Long, Tiexiao, Biji, Triple Lord, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Wajah Bei Moi dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum dia pergi, eselon atas aliansi mengatakan kepadanya bahwa 3 ahli akan mendukung klan Bulan Patah melawan Zhao Feng. Namun, 3 ahli ini adalah 3 penguasa istana dari aliansi Naga Besi. Salam, Palace Lord Yulong, Tiexiao, dan Biji. Dahi Lin Tong mulai berkeringat dingin dan dia menjadi gelisah. Sua, bersama dengan True Lord Tiexiao, pria dan wanita lainnya membentuk segitiga yang mengelilingi Zhao Feng. Orang dengan aura terkuat adalah Palace Lord Yulong. Dia memiliki rambut hitam panjang dan tanduk hitam di kepalanya. Dia ditutupi dengan baju besi hitam murni yang memancarkan aura tua dan misterius. Keberadaannya seperti mimpi buruk dari neraka. Di sebelah kiri adalah istana Tuan Biji. Dia mengenakan gaun yang elegan dan memiliki wajah malaikat tetapi tubuh iblis. Auranya sangat mempesona, dan setiap senyum dan tindakannya tampaknya mampu menyedot jiwanya. Bei Moi, kerja bagus. Zhao Feng memang kembali ke klan Bulan Rusak. Klan Master Haiyun, tanpa bantuanmu, kami tidak akan bisa menyergap bocah ini dengan mudah. Petik 2. Rambut istana Lord Yulong tertiup angin saat suaranya menggelegar. Waktu dan ruang sepertinya membeku pada saat ini, dan tidak ada seorang pun dari klan Rusak Bulan yang berani bahkan bernapas. 3 dari 4 tokoh utama aliansi Naga Besi muncul di klan kecil Rusak. 3 Raja Istana, sepertinya aku hanya umpan. Petik 2. Master Klan Haiyun menghela nafas, tapi dia tersenyum pahit pada saat yang sama. Bab 463 Umpan 2. Sepertinya aku hanya umpan. Master Klan Haiyun menjadi tenang. Dia yakin bahwa dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya lagi. Salah satu Lord Iron Alliance Palace sudah cukup untuk merobek awan. Selanjutnya, kombinasi dari 3 Lord Palace sudah cukup untuk mengubah langit area cloud. Namun, sementara klan Tuan Haiyun senang, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tidak peduli berapa banyak perencanaan yang dia lakukan, dia hanyalah umpan kecil. Namun,
Klan Master Haiyun juga penasaran. Triple Lord datang bersama untuk menghadapi Junior. Bukankah ini melebih-lebihkan masalahnya? Pada saat ini, seluruh Sky Moon Mountain terdiam. Aura energi mental dari 3 True Lord Ranks membuat surga bumi Yuan Qi membeku, dan semua orang gemetar dengan gelisah. Dari Master Klan ke tetua hingga murid-murid klan bulan rusak, mereka semua tertegun dan gelisah. Tidak ada yang akan berpikir bahwa konfrontasi antara Zhao Feng dan Master Klan Haiyun akan menghasilkan situasi seperti itu. Namun, awan keingintahuan menutupi kepala orang-orang dari klan bulan patah. Apa yang istimewa tentang Zhao Feng sehingga 3 penguasa istana dari aliansi naga besi akan datang bersama dan menyergapnya? Seluruh klan rusak bulan sok. Gelombang. Pada saat yang sama, suara terbang datang dari luar klan rusak bulan. Lebih dari 10 aura kuat menuju klan bulan rusak, dan masing-masing aura ini cukup untuk mengguncang hati eselon atas klan bulan rusak. Pangkat mistik sejati. Semua aura ini berada di surga kedua dari alam roh sejati. Petik 2, 1, 2, 3. Tuhanku, aliansi naga besi mengirimkan 10 tetua inti lainnya. Petik 2, klan rusak bulan panik. Biasanya, satu pun dari tetua inti ini akan cukup untuk mengguncang klan bulan patah, dan hari ini, 10 telah datang. Tentu saja, ketiga penguasa istana adalah yang paling dihormati. Aliansi Iron Dragon mengirim begitu banyak pasukan hanya untuk membunuh Zhao Feng. Hati klan Tuan Haiyun tidak bisa tenang. 1 atau 2 tetua inti sudah cukup untuk menghancurkan seluruh klan rusak bulan. Klan Master Haiyun dan eselon atas bisa secara halus mengatakan bahwa ini tidak biasa. Setelah keterkejutan ini, tatapan semua orang kembali ke asal dari semua ini, Zhao Feng. Adegan yang menakjubkan ini adalah semua karena pemuda yang satu ini. Cahaya misterius mengepung pemuda ini yang pernah menjadi jenius nomor 1 dari 13 negara. Yang aneh adalah bahwa, meskipun 3 tuan istana telah mengepung Zhao Feng, tidak satu pun dari mereka memiliki ekspresi kasual. Di antara mereka, kipas tajam True Lord Tiaxiao hanya berjarak 1 kaki dari punggung Zhao Feng. Di mata orang lain, yang harus dilakukan Lord True Tiaxiao hanyalah berjabat tangan dan dia bisa memotong Zhao Feng menjadi 2. Namun, True Lord Tiaxiao, Yulong, dan Bi-Ji tidak melakukan apa-apa. Zhao Feng, yang berada di arah pembunuh naga 8 naga dan dikelilingi oleh 3 dewa istana, memiliki tangan di belakang punggungnya dan tampak sangat santai. Zhao Feng, penampilanmu di naga sejati suci itu menakjubkan. Anda bahkan salah satu dari keajaiban luar biasa. Bahkan saya dibutakan oleh bakat dan ketahanan Anda. Petik 2, Lord Tiaxiao yang perlahan-perlahan berbicara. Mendengar ini, semua orang berdiskusi. Secret True Dragon Gathering, pertemuan naga suci-suci yang legendaris. Petik 2, dari nada True Lord Tiaxiao, apakah Zhao Feng mencapai hasil yang baik? Untuk klan bulan rusak, dan bahkan 13 negara, pengumpulan naga suci-suci hanyalah sebuah legenda. 2 tuan istana lainnya terkunci erat pada Zhao Feng tanpa tanda-tanda rileks. Zhao Feng, Anda masih muda, tetapi Anda sudah mendapatkan kekuatan seperti itu dan bahkan melukai Lord Corse Palace darah sebelumnya. Orang harus tahu bahwa, selain saya, tidak ada orang lain di antara 4 raja istana yang bisa mengalahkannya. Saya percaya bahwa jika pemimpin divisi tahu, dia akan memanfaatkan Anda dengan bijak. Petik 2, suara berat Palace Lord Yulong bergema di aula tengah. Dari 4 Palace Lord Yulong memiliki status tertinggi dan dia yang terkuat. Istana Lord Yulong memiliki tanduk hitam di kepalanya dan aura garis keturunannya sudah cukup untuk membuat darah Zhao Feng bergetar dengan lembut. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan akan panik hanya dengan mendekati istana Long Lord Yu, seperti domba yang menghadapi serigala. Itu adalah ketakutan menghadapi keberadaan bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Kata-kata Palace Lord Yulong mengejutkan eselon atas klan bulan patah. Zhao Feng ini, mengalahkan tuan istana. Bahkan pemimpin dari 4 tuan istana telah mengundangnya untuk bergabung dengan pihak mereka. Sok meluas ke wajah klan Tuan Haiyun dan wajah tetua regulasi. Mereka hanya bisa berkeringat dingin ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka berencana menghadapi lawan yang begitu sulit. Tatapan semua orang terfokus pada Zhao Feng, termasuk Bei Moi dan Lin Tong, yang ada di udara. Jika 3 tuan istana dapat menghabisi Zhao Feng, benih hati gelapku juga akan terpecahkan. Lin Tong menghela nafas.
Teman dan musuh sama-sama menunggu respons pemuda berambut biru. Namun, Zhao Feng tersenyum. Pandangannya beralih dari klan Tuan Haiyun ke Bei Moi sebelum perlahan berbicara. Kakak Bei Moi, pekerjaan bagus. Para ahli dari aliansi naga besi memang datang ke klan rusak bulan. Klan Master Haiyun, terima kasih atas kerja tim Anda. Tanpa bantuanmu, rencanaku tidak akan berhasil dengan mudah. Petik 2. Tawa samar terdengar di seberang bukit. Begitu ini dikatakan, aku, Bei Moi membuka mulutnya dan tampak seperti tersedak. Kerja tim, kapan saya? Petik 2. Ekspresi klan Tuan Haiyun tiba-tiba membeku. Gelombang. Satu-satunya suara yang tersisa adalah angin. True Lord Tiexiao dan Palace Lord Biji bingung. Apa? Palace Lord Yulong berseru saat ekspresinya meredup. Orang-orang yang hadir merasa ada yang salah, tetapi memikirkannya dengan cermat, banyak yang mengerti. Zhao Feng menyalin, hampir kata demi kata, kata-kata Palace Lord Yulong, Bei Moi, kerja bagus. Zhao Feng memang kembali ke klan bulan rusak. Klan Master Haiyun, tanpa bantuanmu, kami tidak akan bisa menyergap bocah ini dengan mudah. Petik 2. Struktur kalimat yang sama dikembalikan setelah beberapa modifikasi. Ekspresi Bei Moi dan klan Master Haiyun sangat berwarna sekarang. True Lord Tiexiao dan Palace Lord Biji melirik keduanya dengan curiga, tetapi mereka juga terkejut. Konyol. Bagaimana mungkin klan Master Haiyun tidak mengerti kebenaran? Rasa penghinaan yang kuat muncul di hatinya. Keberuntungan klan Tuan Haiyun ini sangat sial, untuk digunakan sebagai umpan oleh Zhao Feng dan aliansi naga besi. Petik 2. Wajah Lintong dipenuhi dengan kejutan. Zhao Feng belum kembali ke klan rusak bulan untuk membunuh klan Tuan Haiyun. Setidaknya, membunuh klan Tuan Haiyun bukanlah tujuan utama. Master klan Haiyun adalah umpan yang diketahui oleh aliansi naga besi. Zhao Feng memiliki peluang besar untuk kembali membunuhnya. Zhao Feng lebih dari bersedia menggunakan kesempatan ini untuk memancing para pakar dari aliansi naga besi. Zhao Feng membiarkan Blood Course Palace Lord melarikan diri karena dia bisa mendapatkan lebih banyak dari itu. Hehe, itu lebih dari cukup untuk memancing 3 Lord Palace dan 10 Elder Inti. Senyum Zhao Feng hangat. Hati Long, Tiexiao, dan Biji semuanya melonjak karena marah. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang begitu sombong. Junior, jangan terlalu sombong. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan 3 True Lord Rangs sendirian. Petik 2. True Lord Tiexiao meraung dan melambaikan kipas logamnya, yang mengirimkan gelombang cahaya dingin ke arah Zhao Feng. Ding peng peng gelombang. Raungan yang dalam muncul diiringi dengan kilasan abu-abu gelap. Ding, percikan terbang kemana-mana dan True Lord Tiexiao hampir kehilangan kendali atas penggemarnya. Deng. True Lord Tiexiao didorong mundur lebih dari 10 yard. Itu. True Lord Tiexiao melirik asap abu-abu di sebelah Zhao Feng. Kami gelombang. 2 mayat hantu besar berwarna perak gelap terungkap dari dalam asap kelabu, melepaskan aura kematian. Hanya udara mayat dari 2 mayat hantu perak-perak yang hampir membunuh beberapa murid di dekatnya. Benar, Reng Tuan sejati. Bagaimana dia bisa memiliki 2 mayat hantu True Lord Reng? 2 tuan istana lainnya tertegun. Lord Tiexiao yang sebenarnya telah ditipu. 2 mayat hantu True Lord Reng hampir membuatnya muntah darah dan kehilangan kendali atas senjatanya. Dalam hal kultivasi, True Lord Tiexiao juga pada tahap awal True Lord Reng. Kedua mayat hantu perak-perak itu sama, tetapi mereka memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dalam hal atribut fisik. Sua-sua, 2 mayat True Lord Reng Dark Silver Ghost melintas di sekitar Zhao Feng. Bam gelombang. Dalam sekejap mata, 8 naga pembunuh setan arai di sekitar Zhao Feng hancur. Jiwa dari klan Master Haiyun dan teman-temannya hampir terbang setelah menghadapi aura yang mengerikan ini. Tidak ada yang akan mengira bahwa Zhao Feng akan memiliki kartu tersembunyi, memanggil 2 mayat hantu True Lord Reng sekaligus. Jumlah kekuatan ini cukup untuk bermain-main dengan klan rusak bulan. Tidak, bahkan tidak akan ada masalah yang menghancurkan semua 13 klan. Zhao Feng benar-benar menyimpan kartu seperti itu disembunyikan. Bei Moi dan Lintong tampaknya terlalu terkejut. Mereka bingung saat mereka menyaksikan 2 mayat hantu True Lord Reng melindungi Zhao Feng. 3 Lord Palace lupa untuk menyerang. Benar Lord Tiexiao, yang pernah mengalahkan 13 klan,
didorong kembali oleh dua mayat hantu dan hampir terluka. Yulong dan Biji tidak bisa langsung menerima kenyataan ini. Dua mayat hantu True Lord Rank sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Ini berarti bahwa Zhao Feng dan dua mayat hantu True Lord Rank sebanding dengan 3 True Lord Ranks, setara dengan 3 Lord Palace. Namun, jika Zhao Feng berani datang ke sini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki gerakan lain di lengan bajunya? Pada saat ini, semua orang dari klan Rusak Moon memandang ke arah pemuda berambut biru dengan hati-hati dan hormat. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Karena klan Rusak Bulan pernah menjadi klan saya akan mengakhiri ini dengan cepat. Petik 2, Bab 464 Kilat Cepat. Gunung Skymoon, Balai Tengah. Zhao Feng dikelilingi oleh beberapa lapisan. Pertama adalah 3 penguasa istana, lalu 8 alam roh sejati, kemudian 64 elit. 10 inti sesepuh juga menonton dengan saksama dari tepi gunung. The Broken Moon Clan tampak seperti itu di bawah jaring yang menutupi langit, dan sosok Zhao Feng tampak agak kesepian. Zhao Feng, Anda telah mengejutkan saya dengan 2 mayat hantu True Lord Rank Anda. Tidak heran kamu memiliki keberanian untuk kembali dan bertarung melawan Iron Dragon Alliance. Petik 2, Istana Lord Yulong segera pulih setelah beberapa saat shock. Pada saat yang sama, ketiga Lord Palace dengan cepat bertukar pandang. Apa yang tampak mudah sebenarnya cukup sulit. Kombinasi 2 mayat hantu gelap perak dan Zhao Feng sebanding dengan 3 True Lord Ranks. Ini berarti bahwa aliansi naga besi tidak memiliki banyak keuntungan. Jika Zhao Feng fokus berlari, kemungkinan membunuhnya tidak terlalu tinggi. Biasanya, beberapa True Lord Ranks diperlukan untuk memiliki peluang bagus untuk membunuh True Lord Rank lain. Ini berarti bahwa harga dan kesulitan membunuh 3 True Lord Ranks akan sangat meningkat. Zhao Feng, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda. Anda sangat kuat dan bahkan menggunakan saya sebagai umpan. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, aku mungkin sudah mati. Petik 2, mata klan Tuan Haiyun bersinar saat dia berdiri di tengah barisan. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara. Membunuh klan Master Haiyun tidak menimbulkan kesulitan baginya. Aliansi Iron Dragon adalah ikan besar nyata. Itu menggelikan. Seorang Master Klan yang terkenal karena perhitungannya telah digunakan sebagai umpan oleh Zhao Feng dan aliansi naga besi. Ini benar-benar memalukan baginya. Dalam bentrokan kedua sisi ini, klan Tuan Haiyun hanyalah sosok kecil yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Zhao Feng sengaja melakukan ini sehingga klan Master Haiyun dapat mengalami perasaan menjadi semut dan bagaimana rasanya dipermainkan. Hehehe, Zhao Feng, Tuan pertama Anda Lord Guanjun dan Penatua pertama, mereka berdua dikalahkan oleh saya. Suara klan Tuan Haiyun sangat aneh. Murid Zhao Feng sedikit berkontraksi. Apa yang sedang dilakukan klan Master Haiyun? Namun, apa yang dikatakan klan Tuan Haiyun adalah benar. Klan Master Haiyun menggunakan kecerdasan di atas kekuatan untuk mencapai posisinya saat ini. Saat itu, Tuan Haiyun menginjak murid-murid Lord Guanjun dan bangkit untuk menjadi penatua. Setelah itu, ia menangkap kesempatan untuk bergabung dengan aliansi naga besi dan membunuh Master Klan asli untuk mendapatkan posisi saat ini. Sejak Master Haiyun menjadi Master Klan, klan Rusak Bulan tumbuh dari hari ke hari dan sekarang berada di antara 5 teratas dari 13 klan. Bahkan seseorang sekuat Elder pertama dikalahkan oleh Tuan Haiyun. Seseorang harus mengakui bahwa metode klan Tuan Haiyun melebihi yang lain. Betul, kedua tuanku kehilanganmu, tapi semuanya berubah denganku. Petik 2, Zhao Feng tidak membantah. Kehilangan berarti kalah dan menang berarti menang. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, Tuan Haiyun adalah pemenang selama belasan tahun terakhir. Bahkan Zhao Feng berjuang untuk bertahan hidup ketika ia pertama kali memasuki klan Rusak Bulan karena pengaruh Tuan Haiyun. Bawa dia, mata Master Klan Haiyun menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Sua, 3 sosok tiba-tiba muncul di bukit yang jauh. Di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya berjubah emas dan di sebelah kanan adalah seorang pemuda berwajah putih. Keduanya memegang pria tua berambut putih panjang. Penatua pertama, seruan terdengar di seluruh klan Bulan Rusak. Tatapan semua orang berbalik ke arah pria tua berambut putih panjang itu. Pria tua, berambut putih panjang ini adalah penatua pertama dari klan Rusak Bulan. Pria parubaya berjubah emas dan pemuda berwajah putih masing-masing adalah penatua Jiang dan Sun Yuanhao. Zhao Feng, saat itu, Anda menendang saya keluar dari pengadilan Floating Crest dan membuat saya merindukan kekayaan saya.
Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan seperti apa rasanya terancam. Petik 2. Ekspresi mematikan melintas melewati wajah putih Sun Yuanhao. Dia memiliki tubuh yang dapat digubah dan dia adalah seorang jenius yang diterima sebagai murid Penatua Jiang. Namun, ia diusir dari pengadilan mengambang crash oleh Zhao Feng di tahap pertama. Meskipun dia sangat berbakat, dia masih sedikit di belakang Zhao Feng, Bei Moi, dan perusahaan. Hehehe, Zhao Feng, aku yakin kamu adalah seseorang yang membayar orang lain, sama seperti dua tuanmu sebelumnya. Wajah klan Tuan Haiyun dipenuhi dengan sombong. Kerja bagus. Mata ketiga Tuan Istana bersinar. Jika mereka mengancam Tuan Zhao Feng, meskipun mereka mungkin tidak dapat mengubah gelombang sepenuhnya, itu masih bisa mempengaruhi dirinya. Zhao Feng, aku tidak ingin hidupmu. Yang perlu Anda lakukan adalah memotong satu lengan atau menghancurkan satu mayat hantu True Lord Reng untuk menyelamatkan nyawa tuanmu. Petik 2. Wajah klan Tuan Haiyun berbisa. Dia tidak meminta Zhao Feng melakukan bunuh diri dengan imbalan nyawa Penatua pertama, karena ini tidak realistis dan Zhao Feng tidak terbelakang. Jika dia meninggal, maka Penatua pertama akan tetap mati. Oleh karena itu, klan Master Haiyun hanya meminta Zhao Feng untuk memotong satu lengan atau menghancurkan mayat hantu True Lord Reng. Meskipun ini tidak berarti bahwa Zhao Feng akan mati, itu akan sangat mengurangi kekuatan pertempurannya. Pintar, tiga tuan istana tidak bisa membantu tetapi melihat klan Master Haiyun dalam cahaya baru. Namun, akankah ancaman klan Tuan Haiyun berhasil? Peluang sukses mungkin cukup tinggi karena klan Tuan Haiyun tidak meminta nyawa Zhao Feng. Pada titik ini, seluruh klan rusak bulan terdiam saat mereka menunggu respon pemuda berambut biru. Hehe, Tuan Haiyun, ini cukup menghibur. Zhao Feng tidak terkejut sama sekali, malah tertawa ringan. Hati klan Tuan Haiyun melonjak. Apakah Zhao Feng begitu dingin dan tanpa emosi sehingga dia tidak peduli tentang kematian Penatua? Sayangnya, kamu satu langkah terlalu lambat. Hasilnya diputuskan begitu aku memasuki klan bulan patah. Petik 2. Cemoohan di wajah Zhao Feng menjadi lebih jelas. Hasilnya diputuskan, hati Master Klan Haiyun, 3 Palace Lord, dan seluruh Broken Moon Clan bergetar. Tidak baik, hentikan garis keturunan matanya. Petik 2. Seseorang sampai ke Elder pertama gelombang. 3 Lord Palace sepertinya mengingat sesuatu dan meraung panik. Celepuk-celepuk, di atas bukit, Penatua Jiang dan Sun Yuanhao memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Semua Zhao Feng lakukan adalah dengan santai melihat ke arah keduanya dengan mata kirinya. Gelombang. Setelah menerima pesanan, 10 penatua inti dengan cepat menagih ke penatua pertama. Selama mereka sampai pada penatua pertama, mereka setidaknya bisa menimbulkan masalah bagi Zhao Feng. Pada saat yang sama, ketiga tuan istana meraung dan bergerak untuk menghentikan Zhao Feng. Mata ilusi, labirin kota ilusi. Mata kiri Zhao Feng mulai berputar dan menciptakan pusaran air misterius yang menarik segalanya. Kesadaran semua orang bergoyang. Aula pusat menghilang dan digantikan oleh kota kuno. Pada saat ini, semua orang di aula tengah seperti ayam tanpa kepala yang berusaha menemukan jalan keluar di kota ini. Illusion Maze City. Berdasarkan Eye of Illusion, itu bisa membentuk teknik energi mental yang luas yang akan menciptakan labirin kota ilusion, menghentikan semua orang dalam. Jangkauannya, Zhao Feng menggunakan keterampilan ini kembali di Purple Saint Ruins. Saat itu, ia memiliki esens jiwa kayu roh dan menciptakan sampel labirin kota ilusi. Sekarang, Zhao Feng bisa segera menyalin dan menempelkan teknik ilusi dan tidak perlu berpikir untuk membangunnya lagi. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan Illusion City Maze telah berkurang lebih dari setengah dan dapat dengan mudah digunakan bahkan tanpa bantuan esens Wood Spirit Soul. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang di aula tengah berjalan bolak-balik? Para anggota klan bulan rusak di tepi tidak mengerti. Labirin kota ilusi menyelimuti seluruh aula tengah. Hanya 3 tuan istana yang berjuang, sementara yang lain semua memiliki ekspresi bingung. Beberapa saat kemudian, yang pertama pulih adalah Palace Lord Yulong. Setelah semua, kultivasinya adalah yang tertinggi dan telah mencapai peringkat True Lord tingkat akhir. Yang kedua adalah Istana Tuan Biji. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat, dia berspesialisasi dalam keterampilan energi mental. Terakhir adalah True Lord Tiexiao. Di mana Zhao Feng pergi?
Tiga tuan istana sangat terkejut. Zhao Feng menghilang. Haha, aku di sini. Seorang pemuda berambut biru berdiri bahu-membahu dengan First Elder. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Konyol, tiga tuan istana merasakan api berkobar membakar hati mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka diperankan oleh Zhao Feng. Dia hanya menciptakan labirin kota ilusi untuk dijalankan. Dua mayat hantu True Lord Reng belum bergerak. Petik 2. Mata istana Tuan Biji berbinar. Dua mayat hantu True Lord Reng dekat dengannya dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis jika dia bisa mengendalikan dua mayat hantu. Aku akan membunuhmu dulu. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi mata es dan sepertinya menciptakan jurang maut. Penyebaran dingin tak terbatas di seluruh tubuh istana Tuan Biji. Tidak baik, pikiran Palace Lord Biji membeku dan tindakannya melambat. Bam seh. Dua mayat hantu perak-perak ada di dekatnya dan mengiris kulit Palace Lord Biji. Kekuatan mengerikan yang bisa membunuh siapapun di bawah Origin Core Realm hanya dengan mengambil darah membawa Palace Lord Biji ke tempat di mana dia tidak bisa kembali. Celepuk, sebelum dua Palace Lord lainnya bisa bereaksi, sosok cantik Palace Lord Biji tercabik-cabik di tengah genangan darah. Dia sudah mati. Segera setelah itu, dua mayat hantu perak-perak dibebankan ke istana Lord Yulong. Istana Lord Yulong merinding ketika dia menduga bahwa dia adalah yang berikutnya. Namun, dia masih meremehkan Zhao Feng. Zhao Feng bertarung di beberapa bidang dan ingin menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Eye of Illusion. Garis keturunan mata Zhao Feng mulai beredar sekali lagi. Celepuk. Di sisi lain, Palace Lord Tiaxiao mulai berkeringat dingin ketika dia jatuh ke tanah, kelelahan.